ini. Nanti mungkin kita mungkin minta Pak Ustadz kirim doa buat Ibu Santi ya. Iya. Ntar Pak Ustadz saya make host. Oke. Enggak Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba. Radina billahi robba. Bil islami dina. Wabil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi. Wa hifdzal mursalin. Hibbul mursalin. Ilhaman malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita mulai, kita baca Fatihah. Buat yang sakit siapa hari ini? Bunda Santi, lalu Ibu Lila dan keluarga, juga Mbak Lisa ini juga baru habis kena COVID, tapi sudah alhamdulillah recovery. Masih batuk aja Ustadz. Kita doakan semua yang Makasih, yang sedang sakit, mudah-mudahan segera pulih kembali. Amin. Amin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli anbiya'i salihah. Allahumma shfi maradahunna shifaan ajilan la yughadiru saqama. Fatihah. A'udzu billahi minasy shaitanir rajim. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita sampai ayat yang ke-20 ya. Sekarang ayat 20, ayat yang terakhir dari topik orang munafik. Orang munafik yang terutama yang ada di Madinah waktu itu. Masih menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kalau kemarin dikiaskan seperti apa tadi? Orang munafik itu seperti orang yang tuli, bisu, buta. Kemudian ketika ada dakwah yang gencar dari Nabi, dakwah itu diumpamakan seperti hujan yang lebat. Kemudian mereka merasa gelap, seperti tersambar petir, dan lain-lain. Kemudian yang mereka lakukan adalah menutup telinga mereka, karena mereka takut mati. Takut mati penghidupannya, takut mati ketenarannya, dan rezekinya. Masih dilanjutkan, masih bahasa-bahasa kiasan yang lain. Ininya ya, untuk Pak Ustadz agak breaking, suaranya putus-putus. Oh iya, sekarang. Ya. Oke, kita coba. Beneran mau ambil ya?
kemarin kita sudah latihan ini. Ada satu ayat qaulun ma'rufan. Jadi ini begini, kalau kita setiap kali membaca ayat ayat Al-Qur'an itu kalau untuk mengetahui artinya tentu terlebih dahulu kita harus bisa memenggal-menggal dulu. Sebelum kita memahami kalimat, kita terlebih dahulu harus mengetahui kata demi kata dulu. Mana penggalannya, kemudian nanti apa jenisnya, itu terlebih dahulu yang harus kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah tidak ada masalah, baru kita mempelajari kalimat. Ya. Nah, jadi harus kita matangkan dulu bagaimana cara kita memenggal-menggal setiap kata sebelum kita susun menjadi sebuah kalimat. Tentu kata itu pasti akan dibagi 3, kalau tidak isim, fi'il, dan harf. Nah itu kemarin ini yang sudah kita latihan. Sekarang kita coba ayat yang lain. Sepertinya kalau saya pikir-pikir, latihannya enakan bareng-bareng ini. Ya. Setuju. Iya, karena kalau kita dikasih PR kayaknya ya mungkin susah untuk cari waktu ngerjain PR. Sepertinya ya, sepertinya. Nah, Memang harus bikin time, Ustaz. Ya, kita coba begini dulu. Kita coba bareng-bareng dulu. Nanti kalau sekiranya kok bisa ini ya dikerjakan sendiri. Ya. Oke. Kita tes dulu. Ini satu ayat ini wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalau sudah bisa baru kasih PR. Ini ya, coba kita perhatikan nomor 4 sama nomor 10 dan nomor 15. 4, 10 sama 15. Apa ini? Wow. Tahu kan? Nomor 10 tahu juga kan? Kemudian nomor 15 tahu juga. Tahu juga. Nah, kira-kira nomor 4, 10 dan 15 ini isim, fi'il atau harf? Kalau wow aja harf nomor 1 itu sama nggak sih Pak Ustaz? 1 sama enggak ya? Ada 1 sama 4 itu nggak sama ya? Berarti belum paham kan? Berarti belum paham karena masih ada pertanyaan sama atau beda kan gitu. Iya. Oke, jadi ini kalau yang wa itu apa artinya wa? Dan. Ya, nomor 1 8 sama 12 ya. 12. Iya. 1 8 12. Ini wa kan? Wa itu artinya apa? Dan. Oke, dan itu kata apa? Tersambung. Kata sambung. Baik, kalau kata sambung itu berarti isim, fi'il atau harf? Harf. Nah, oke. Betul ya. Jadi nomor 1, nomor berapa ini? 8, 12. 8, 12. Sama 12 ini adalah harf karena semuanya adalah kata sambung. Nah, sekarang kita coba perhatikan nomor 4 dan nomor 3-nya juga. Jadi kalau nomor 4 ini kita melihatnya harus dari nomor 3. Sekarang coba, sekarang nomor 3, talbisu itu fi'il atau isim? Isim. Ayo, ada taknya loh di depan. Ada Anita. Ayo, Anita apa? Isim, fi'il atau harf? Iya. Iya. Anita fi'il madi. Fi'il mudhari ya. Anita itu adalah fi'il mudhari. Nah, kalau begitu sebentar kita sedikit geser mundur dulu ya. Karena untuk mengerjakan tadi harus tidak ada masalah dengan fi'il. Jadi coba kita lihat dulu mengenai fi'il ya. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dulu. Ini coba. Nah, kita coba lihat fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu adalah kata kerja
untuk mempunyai makna sekarang atau akan datang. Ya, sekarang atau sedang atau akan datang. Itu fi'il mudhari pertama. Yang kedua, ciri yang melekat yang tidak bisa lepas adalah bahwa fi'il mudhari itu wajib diawali oleh salah satu dari keempat huruf ini, yaitu Anita. hamzah, na, atau nun, atau ya, atau ta. Jadi fi'il mudhari itu tidak boleh tidak diawali dari salah satu dari empat huruf ini. Nah, karakternya begini. Kalau diawali oleh hamzah dan nun, itu dipastikan hanya depannya saja yang berubah, yaitu hamzah di depan atau nun, belakangnya nggak ada apa-apa. Nggak ada model lain di belakang. Tetapi bila diawali ya atau diawali ta, boleh jadi model yang kolom pertama ini belakangnya tidak ada tambahan. Bisa jadi depannya ya, depannya tak, tapi belakangnya ada alif. Ada alif. Alif ini untuk subjek dua orang. Tasniah itu untuk dua orang. Kemudian berikutnya bisa jadi baik yang berawalan ya atau berawalan ta, di belakangnya ada wawu. Dan wawu ini juga biasanya ditemani oleh nun. Seperti yang kita singgung kemarin, keberadaan nun yang pada wawu dan alif itu adalah seolah-olah sebagai pemanis. Jadi tidak dihitung sebagai sebuah kata. Nah, oke ya, jadi kalau untuk varian fi'il mudhari yang berawalan ya atau ta, itu modelnya banyak. Kalau yang berawalan ya itu modelnya bisa 4. Bisa hanya ya saja di depan tanpa tambahan belakang. Bisa depannya ya tapi tambahannya alif yang ditemani oleh nun. Bisa jadi depannya ya tapi di belakangnya ada tambahan wawu. Dan kemudian juga ditemani oleh nun. Dan yang keempat, bisa jadi depannya ya tapi belakangnya adalah nun saja. Nun untuk beda dengan nun yang ini ya. Nun yang ini sama nun yang ini beda. Kalau ini nun inti. Inti dalam arti dia adalah sebuah kata. Sedangkan nun yang menyertai wawu dan nun yang menyertai alif itu hanya sebagai pemanis, bukan sebuah kata. Nah, jadi kalau mau diringkas, fi'il mudhari yang berawalan ya itu hanya ada 4 model seperti ini. Bisa jadi kosong belakangnya, atau ada alif ditemenin nun, atau wawu ditemenin nun, atau nun saja. Ini variannya seperti itu. Kemudian yang berawalan ta, ini hampir mirip seperti yang berawalan ya. Saya ulang, yang berawalan ta itu mirip seperti yang berawalan ya, hanya bedanya nambah satu lagi. Kalau untuk depannya ta, di belakangnya bisa ada ya dan ditemani oleh nun. Ya, jadi ini lebih banyak lagi modelnya. Kalau untuk yang berawalan ta, jadi paling banyak. Jadi fi'il mudhari itu tidak akan pernah keluar dari model-model ini. Kalau yang berawalan hamzah sama nun itu pasti di belakangnya kita nggak perlu pikirkan ada tambahan atau tidak. Sedangkan yang perlu kita pikirkan di belakangnya ada tambahan atau tidak itu bila berawalan ya atau berawalan dengan ta. Ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah bisa dimengerti? Ini sudah pernah kita share belum ini gambar ini? Summary-nya kayaknya belum pernah deh. Saya nggak punya printannya. Yang ada di bawahnya ya, nun, wawu, alif itu belum Iya, ada. ini belum pernah nih Pak Ustadz. Nanti mau Belum share aja. Sudah, pokoknya fi'il mudhari itu gambaran seperti ini. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk makna sedang atau akan. Dan continuous ya. Terus fi'il mudhari itu wajib didahului oleh hamzah atau nun atau ya atau ta. Ya. Nah, milih aja ya. Nah, kemudian untuk tipenya ya. Jadi kalau sudah berawalan hamzah atau nun, itu di belakangnya kita nggak usah pikirkan ada apa di belakangnya, kombinasinya nggak ada di belakang. Tapi kalau yang berawalan ya sama ta, bisa jadi ada kombinasi tertentu, bisa alif, bisa wawu di belakangnya. Ya kita lihat saja ya nanti. Nah, kemudian
bagaimana kita menyikapi fi'il mudhari yang seperti ini? Ada tambahannya atau bukan? Maka Pak, Mungkin Pak Ustadz boleh kembali nggak ke tempat yang tadi? Jadi mungkin, boleh tadi uh-uh. ya. Jadi mungkin apa bedanya sih yang tahan namanya apa namanya dengan itu? Jadi mungkin kalau yang a sama non itu udah jelas ya, aku dan kami ya. Kalau yang ya itu kan berarti kan orang ketiga dan jauh ya. Kalau jauh itu berarti kalau Ya. yang kolom pertama dia, kolom kedua dia berdua, kolom ketiganya mereka tapi laki-laki, lalu yang satu lagi mereka perempuan gitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin Ya, jadi ini kalau misalnya kalau ini nanti bisa di-share, kita bisa kasih note kecil-kecil di situ, ini artinya apa, artinya gitu kali ya. oh ya, ya. Saya kira ini sudah. Makanya tadi ya makanya harus Belum. Dimaafkan dong Pak Ustadz. Nah, jadi berarti kita nanti ini ulang lagi ya. Kan belum bicara coret. Nah, ininya gini, kalau yang berawalan hamzah itu sudah pasti maknanya aku. Ya, kalau yang berawalan nun sudah pasti bermakna kami. Sudah pasti gitu. Tapi kalau berawalan ya, jadi gini, hamzah sama nun ini sama-sama untuk orang pertama, orang yang berbicara. Ya, orang berbicara kalau pakai a berarti orang yang berbicara sendirian, aku. Tapi kalau nun, kami orang pertama, orang yang berbicara lebih dari satu. Oke. Nggak ada kombinasi apapun di belakang. Tapi kalau yang berawalan ya sama itu bisa jadi ada kombinasi tambahan di belakang. Nah, secara garis besar, kalau ya itu adalah untuk orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang kita bicarakan jauh. Jadi bisa dia satu orang, atau mereka berdua, atau mereka banyak. Yang jelas, kalau menggunakan ya itu pasti untuk orang. Orang ketiga. Freezing nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak freezing Ustadz. Pak Ustadz. Dilanjutkan kalau tak orang ke. Oh itu Pak Ustadz. Tadi freezing Pak Ustadz. Sampai iya. Gimana? Oh ya. Jadi saya ulang ya. Kalau ya itu dipastikan orangnya orang ketiga. Nah, jadi nggak ada kemungkinan lain kalau sudah pakai ya itu pasti orang ketiga. Nggak mungkin orang kedua. Nah, sedangkan untuk tak, nah ini tak ini berbeda. Tak itu pada dasarnya untuk orang kedua, dekat. Berarti kamu atau kalian. Pak Ustadz freezing lagi ya. Freezing lagi ya Pak Ustadz ya. Hujan nih memang kadang-kadang kalau internet suka freezing kalau hujan. Itu ya. Kalau ya orang ketiga apa tadi yang? Kalau iya orang ketiga, Orang ketiga. jadi Yang dibicarakan kalau jauh. yang kita bicarakan, jadi kan bisa dia, bisa mereka berdua, bisa mereka. Yang kolom ketiga tuh mereka laki-laki, kalau yang keempat itu mereka perempuan. Gitu. Ya, Lanjut Pak Ustadz. Jadi kalau ya itu pasti orang ketiga. Kalau ya itu pasti orang ketiga. Bisa sendirian, bisa kalau pakai alif berdua, kalau pakai wawu ini jamak laki-laki, kalau nun saja itu untuk jamak muannats, ya. Nah, kalau untuk tambahan tak, pada dasarnya tak itu untuk orang kedua, orangnya dekat, ya, orang kedua atau orangnya dekat. Tetapi dalam kasus tertentu, tak itu bisa untuk orang ketiga, tetapi orang ketiganya pasti perempuan. Ya, kalau orang ketiga untuk laki-laki pakai ya. Tapi kalau orang ketiga perempuan, manas itu pakai ta, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba begini dulu. Kita ingat-ingat rumus yang dulu. Rumus yang dulu itu mengenai bentuk-bentuk fi'il mudhari ya.
mengenai bentuk fi'il mudhari yang untuk orang ketiga, untuk orang pertama, untuk orang kedua. Masih ingat ini kan? Dulu? Ya. Masih ingat ini ya? Nah, dulu ini pakai ya ini yang dasar. Kalau pakai ya, ini orang ketiga. Orang ketiga, ini karena ada wawunya maka jamak. Mereka. Depannya ya, tapi belakangnya wawu berarti untuk jamak. Depannya tak, orang kedua, belakangnya wawu berarti untuk jamak. Berarti kalian. Jamaknya orang kedua, kalian. Kalau ya, jamaknya orang ketiga, berarti mereka. Kemudian waktu itu, oh ya ini, yang pakai alif. Ya untuk orang ketiga, tetapi alif untuk dua orang. Jadi mereka berdua. Ya, karena pakai alif. Tadi yu'minuna karena pakai wawu, maka mereka banyak. Ya, mereka banyak. Ini juga begitu. Kalian karena pakai ta, orang kedua karena pakai wawu, kalian saja pokoknya banyak orang. Tapi kalau ini seperti ini, untuk orang ketiga tapi pakai alif, berarti mereka berdua. Ini pakai ta, orangnya dekat, tapi pakai alif, berarti kalian berdua. Bukan kalian banyak, tapi kalian hanya berdua karena alif di belakang. Oke, ini semuanya adalah model-model dari fi'il mudhari. Rumusnya begini. Nah, yang dulu ya. Masih ada kan ini filenya? Ada sih. Harusnya ada ya itu. Masih. Ya. Jadi ini mereka berdua seperti ini. Intinya kalau sasaran kita adalah fi'il mudhari, yang penting depannya ya atau tak. Cuman nanti untuk siapa nih? Kita lihat belakangnya karena ada kombinasinya di belakang. Kalau alif itu pasti menunjukkan dua orang. Kalau wawu untuk menunjukkan banyak laki-laki ya. Laki-laki. Oke. Ringkasannya begini. Ini ringkasan dulu ya. Nah, ini secara umum ya. Kalau ya itu untuk orang ketiga, maka kalau nggak ada apa-apanya sendirian. Kalau wawu itu jamak. Kalau alif itu untuk berdua. Ini karakternya seperti ini. Begitu pula dengan tak untuk orang kedua. Kalau ya kan orang ketiga. Kalau untuk orang kedua sama. Kalau nggak ada apa-apanya di belakang berarti sendirian. Kalau ada wawunya berarti banyak. Kalau ada alif berarti untuk berdua. Nah, sedangkan yang pakai hamzah sama nun nggak ada di belakangnya, nggak ada tambahan apapun. Jadi praktis yang hamzah sama nun hanya ada satu model, yaitu di belakangnya pasti tidak ada apa-apanya, kosong ya. Maksudnya kosong itu tidak ada kombinasi alif, tidak ada kombinasi wawu dan lain-lain. Hanya begini rumusnya. Kalau untuk hamzah sama nun, kalau untuk ya atau ta itu kita juga harus lihat belakang. Oke. Nah, kemudian untuk ini apa namanya? Oke. Nah, kemudian begini. Fi'il itu kata apa? Kerja ya. Kata kerja ya. Nah, setiap kata kerja itu pasti membutuhkan subjek. Ya, setiap kata kerja itu pasti membutuhkan subjek. Nah, subjek dari kata kerja, dari fi'il itu harus kita cari. Nah, masalahnya di dalam bahasa Arab itu, bentuk subjek dari kata kerja itu ada beberapa macam model. Paling tidak ada seperti ini. Kalau ditanya, yaftahuna ini fi'il atau isim? Fi'il. 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 Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari.
karena kita sudah tetapkan bahwa yaftahuna itu Ya. fi'il, Wow. sedangkan fi'il itu apa namanya, kata kerja ya, dan Iya. kata kerja itu pasti membutuhkan subjek. Pertanyaannya kira-kira mana yang menjadi subjeknya, kan gitu kan? Maka cara mencari subjeknya kita lihat dulu. Yaftahuna itu pertama pertanyaannya fi'il atau isim. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa yaftahuna? Fi'il mudhari. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Mana ciri mudharinya? Ya. Ada ya. Nah, betul. Sekarang Ada kalau ditanya lagi apa kata dasarnya? Kata dasar ya, huruf aslinya. Fatah. Fataha. Ha. Fathah. Fataha. Pertanyaan berikutnya. Huruf yang asli yang paling terakhir mana? Ha. H. Ha. Pertanyaan berikutnya, apakah ada tambahan setelah H? Ada wawu. Wawu Apa nun. itu? Wawu. Wawu. Berarti jawabannya subjeknya adalah wawu itu. Ya, Oh. mereka. Ya, oke. Mereka. Nah, jadi yang mempunyai makna subjek itu ya wawunya itu. Mereka, ya merekanya di wawunya. Oke. Mereka itu kata apa? Isim. Kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Mereka Kata ganti. Kata ganti. Kata apa? Ganti. Kata ganti itu apa? Isim, fi'il atau hal? isim. 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 Jadi wawu ini isim. Gitu ya. Oh. Ya nggak pakai wawu gitu aja. Alhamdulillah. Oh. Oh, jadi ada isim di dalam mudhari ya, Ustaz? Ya, subjek. Jadi Ya. yaftahuna. Subjeknya melekat. Iya, Jadi satu. iya, jadi bentuk subjek itu nanti bisa melekat nempel, bisa pisah gitu ya. Jadi makanya itu karakter-karakter subjek dari kata kerja dalam bahasa Arab itu seperti itu. Nah, itu harus kita kenali ya. Terus kita kenali. Iya. Subjek Nah, lagi. Oke. Jadi wawu yang ini berbeda dengan wawu yang berbunyi wa yang artinya dan. Dan Iya. iya. Itu Terima kasih Pak Ustaz. untuk membedakan. Nah, Baiklah, baiklah Pak Ustaz. Paham. Sudah ditangkap ya? Hari Langsung ini senyum paham. semua. Alhamdulillah. Hari ini paham, Paham. Ustaz. Mudah-mudahan melekat. Tapi itu nanti dulu ini baru satu model. Baru satu. Iya, alhamdulillah satu juga Ustaz Ada paham. berapa? Ya, nanti dulu baru satu model. Ada 3 kok ya. Ada 3. Oke, sekarang. Jadi cara mencari subjek dari sebuah kata kerja. Kebetulan kata kerja yang kita contohkan adalah fi'il mudhari. Kalau ada pertanyaan kenapa sih yang dijadikan contoh fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari itu paling gampang dikenali. Ya, Karena ada Anita ya. ada Anitanya itu. Makanya kita contohkan yang paling mudah dulu. Kalau fi'il madhi kan harus kita lihat polanya. Iya. Fi'il amar pun harus kita lihat polanya seperti kemarin itu kan. Iya. Kita pelajari ada yang 3 huruf dan lebih dari 3 huruf. Akan ribet juga. Oleh karena itulah maka kenali dulu yang paling mudah. Oke, itu model yang pertama. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulan sementara bahwa mencari subjek dari kata kerja, cara yang pertama adalah kita lihat huruf terakhir dari kata dasarnya, huruf asli. Yang kita lihat adalah apakah ada tambahan atau tidak. Sebagaimana yang tadi rumusnya itu ada tambahan wawu, ya kan? Kalau kita fi'il mudhari kan tadi kan, gitu kan? Kalau awalannya ya bisa jadi ada tambahan wawu, bisa jadi ada tambahan alif, bisa jadi ada tambahan nun saja, atau sama sekali nggak ada tambahan sama sekali. Seperti tadi itu ya. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama adalah yang perlu kita lihat untuk menjadi subjek dari kata kerja, apakah setelah huruf terakhir dari kata dasarnya ada tambahannya atau tidak. Tambahan yang kita maksud adalah tambahan yang terbatas seperti dalam rumusnya. Apakah ada wawu untuk jamak, apakah ada alif untuk berdua, dan seterusnya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Sekarang kita coba lihat. Ini kalimat ini berawalan yaftahu lagi. Nah, sekarang yaftahu itu kalau ditanya fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Itu apa? Ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya. Tanda Ada mudharinya. Anita. Ada ya di depan. Sekarang setiap fi'il itu, setiap kata kerja itu pasti membutuhkan subjek, gitu kan? Iya. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu satu cara. Satu cara yang pertama yaitu mencari tambahan setelah huruf terakhir. Ya. Sekarang teori itu kita coba
pada contoh kedua. Pakai pertanyaan aja ya. Apakah ada tambahan setelah huruf terakhir? Enggak. Tidak Ada ada. langsung Berarti rumus yang pertama tidak bisa kita pakai di contoh kedua. Iya. Nah, maka solusinya adalah dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu kalau tidak ada tambahan di belakang, maka kita cari sebuah isim sesudah fiil yang bersangkutan, mencari sebuah isim setelah fiil yang bersangkutan, isim yang huruf terakhir garis dhammah. Dhammah itu bisa dhammahnya single, u, istilahnya sama, dhammah. Sekarang pertanyaannya, adakah setelah yaftahu isim yang huruf terakhirnya berharokat dhammah? Ada atau tidak? Ada. Ada. Mana? Muhammad. Muhammad. Mana? Mim itu Muhammadun. Muhammadun ya? Iya. Oke, kalau begitu berarti subjeknya adalah Muhammad itu. Jadi subjeknya adalah Muhammad. Oke, Ya. sudah ya. Jadi enggak hu juga ya. Maksudnya subjek yang dia tahu Oh, itu bukan. Muhammad, iya. Iya. Keluar. Iya. Sudah keluar. Halo? Ya. Ya Ustaz. Ini yaftahu artinya membuka. Apa artinya Pak Ustaz? Membuka. Albab artinya pintu. Ya, albab artinya pintu. Kalau diartikan gimana nih? Muhammad membuka pintu. Nah, betul. Jadi kita ambil subjeknya dulu. Kalau mengartikan dalam kita alih bahasakan ke Indonesia, kita ambil subjeknya dulu. Oke, jadi mengartikannya Muhammad membuka pintu. Kita coba yang pertama. Subjeknya mana? Wow. Oke, coba kita artikan. Yaftahunal bab. Artinya. Nah, mereka membuka pintu. Mereka membuka pintu. Nah, gitu ya. Kita ambil merekanya dulu. Sebagaimana ini juga kita ambil Muhammadnya dulu. Nah, oke. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga masih yaftahu. Kita sudah mengenal dua cara untuk mencari subjek. Cara pertama adalah mencari tambahan setelah huruf terakhir. Yang kedua adalah mencari isim yang akhirannya berharokat dhammah. Dhammah itu u atau on. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yaftahu membutuhkan subjek. Kemudian coba kita cari dengan cara yang pertama dulu. Apakah ada tambahan setelah ha? Enggak ada. Nggak ada. Oke, berarti cara pertama kita coret. Sekarang pakai cara yang kedua. Cara kedua tadi mencari isim yang akhirnya dhammah. Ada nggak setelah yaftahu sebuah isim? Nggak ada. Nggak ada. Kalau isim ada albab. Albab Isim, kan? ya. Oke. Al. Tapi yang kita cari adalah isim yang akhirannya dhammah. Oh. Ada nggak? Nggak ada. Isim tapi berakhiran dhammah. Ada atau tidak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, maka kita pastikan bahwa tersimpan. Kalau tidak ada, berarti subjeknya tersimpan. Subjeknya tersembunyi di dalam fiil yang bersangkutan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau depannya ya, itu berarti untuk orang ketiga atau orang kedua? Kedua. Orang Jauh ketiga. apa dekat? Jauh apa dekat? Orang ketiga jauh. Ketiga jauh berarti. Terus kalau di belakangnya tidak ada wawu, tidak ada apa-apa, berarti untuk berapa orang? Kedua. Dia. Satu orang. Iya, Berarti siapa? Satu orang jauh, berarti siapa?
Dia. 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 Oke, berarti subjeknya tersimpan di dalamnya. Oh. Ada satu paket. Ada dia di sini. Jadi dia itu tidak boleh ujuk-ujuk kita munculkan begitu saja. Nanti dulu kita lihat dulu. Kita lihat dulu apakah di belakang fiilnya itu ada tambahannya seperti wawu untuk jamak atau tidak. Kalau tidak ada berarti kita cari isim yang akhirannya dhammah sesudah fiil yang bersangkutan. Kalau nggak ada juga subjeknya pasti tersimpan, pasti tersembunyi. Kalau pakai ya yang tersembunyi apa tadi? Ya. Dia. Iya. Dia. Dia, kan? Dia laki-laki. Bahasa Arabnya dia itu buah. Ya, bahasa Arabnya adalah buah. Nah, sekarang contoh berikutnya. Ini ada naftahu. Tadi kan fi'il mudhari itu kan didahului oleh Anita. Ya kan? Jadi bisa dong diawali non. Bisa juga diawali ya kan gitu. Ini contoh yang diawali non. Sekarang kalau ditanya naftahu ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il Mudhari. fi'il mudhari. Baik. Setiap fi'il pasti butuh apa? Subjek. 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 Oke, kita cari subjeknya dengan cara yang pertama. Apakah ada tambahan di belakangnya? Enggak ada. Tidak ada. Apakah setelah naftahu ada isim yang akhirnya dhammah? Enggak ada. Tidak ada juga. Berarti jurus pamungkasnya pasti apa? Tersembunyi. Pasti tersembunyi. Tersembunyi satu paket dengan fiilnya. Nah, kalau depannya non berarti untuk siapa? Kami. Kami. Nah, kami itu di dalamnya. Kami itu bahasa Arabnya nahnu. Ya, jadi kalau ditanya subjeknya mana? Nahnu. Loh, nahnunya di mana? Ya tersimpan di dalamnya fiil. Ya ngumpet. Ya, jadi subjek itu. Jadi gini, fiil itu seperti ini, seperti kanguru gitu loh ya. Ada kantongnya, bisa nyimpan subjek. Jadi fiil itu adalah satu-satunya kata yang ada kantongnya, berpotensi punya kantong, bisa nyimpan subjek di dalamnya. Oke, satu lagi nih. Ini aftahu al-bab. Sekarang aftahu ini fiil atau isim? Fiil. Fiil ya. Fiil apa? Aftahu. Mudhari. Fiil mudhari. Apa ciri mudhari'nya? Hamzah. Ya. Hamzah. Ya. Hamzah. Anita. Nah, sekarang ya fiil pasti butuh subjek. Sekarang kita tanya secara apa? Menurut urutan ini ya. Ada tambahan? Tidak ada. Tambahan setelah ya berdua. Ada enggak yang akhirnya dhammah setelah aftahu isim yang akhirnya dhammah? Tidak ada. Kalau begitu subjeknya pasti di mana? Hamzah. Orang pertama. Sebentar. Kalau begitu subjeknya di mana? Fiilnya. Di fiil tersembunyi. Subjeknya tersimpan. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Hamzah. Ya, subjeknya. Saya. Tidak boleh dibilang subjeknya Hamzah, nggak boleh. Iya. Hamzah itu indikator. Hanya indikator, bukan subjek. Iya. Ya, apa namanya, sebagai ciri bahwa di dalamnya ada yang disembunyikan. Yang disembunyikan adalah saya. Saya itu bahasa Arabnya ana. Jadi yang disembunyikan ana. Oke. Ini dulu sudah di-share belum? Belum. Yang ngumpet-ngumpet belum, Ustaz? Belum, ini belum. Sama, makanya maaf ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang tersembunyi nih Ustaz nih. Iya. Oke. Nah, jadi ini nanti apa namanya? Teori atau rumus untuk menjawab tadi yang ABC tadi, isim fi'il atau harusnya tadi. Iya. Jadi subjek itu. Jadi Pak Ustadz ada gunanya juga tuh kita mengerjakan bersama-sama, jadi dapat feedback. Oh ini belum ngerti, balik maning. Bagus Pak Ustadz. Jadi dua Pak Ustadz yang belum di-share, yang ini sama yang tadi itu Pak Ustadz. Iya.
Yang ini ya, yang apa namanya? Yang itu tadi. Oh Apa? ya, Anita kotak-kotak yang itu. yang ada beberapa model. Iya. Mungkin yang ini ya. Yang ini. Iya, betul ini. Wow, Bu. Ya, jadi karakternya seperti ini nanti. Apa namanya? Ilmu Ilmu Dori. Mungkin ini atasnya itu ditulis kali ya, tulisannya fi'il mudhari gitu. Iya. Ya, nanti kita tulis sendiri deh kalau udah Iya, dikirim Pak Ustadz. ya ada 11 ini. Fi'il mudhari nggak akan keluar dari 11 model ini. Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ya 11. 11. Jadi begini aja. Kalau ditanya begini nih. Kalau ini subjeknya mana? Aftahu subjeknya mana? Tersembunyi. Tersembunyi. Nah, apa yang tersembunyi? Ana. Anak-anak. Kalau naftahu subjeknya mana? Nun. Nahnu. Nahnu. Nahnu, kami. Oke, kalau yaftahu subjeknya mana? Huwa. Huwa, dia laki-laki. Iya. Kalau taftahu? Huwa perempuan ya. Perempuan ya. Huwa kalau pakai ta itu bisa anta, kamu satu orang laki-laki, bisa juga untuk dia satu orang perempuan. Nah, berarti nanti saya akan lengkapi ya, saya akan terus di bawahnya kecil-kecil yang potensi yang tersimpan. Oke, nanti kita lengkapi. Baik. Kemudian kalau ini yang kolom berikutnya, kalau yaftahani dan taftahani kalau ditanya subjeknya mana? Alif. Ya. Subjeknya mana? Alif. Jadi alif itu meskipun cuma satu garis saja begitu, itu kalau ditanya alif itu satu kata. Ya, kalau ditanya lagi alif itu isim, fi'il atau harf? Isim. Kata ganti. Karena dia adalah kata ganti untuk menunjukkan dua orang. Kata ganti untuk menunjukkan dua orang. Sama kayak ini. Wow ini kalau ditanya isim, fi'il atau harf? Isim. Karena dia kata ganti. Iya. Jadi kalau ditanya yaftahuna dan taftahuna ini subjeknya di mana? Wow. Oke, sekarang berikutnya. Ya, nempel di belakang. Sekarang yaftahna dan taftahna kalau ditanya, ini subjeknya di mana? Nun. Di nun. Mereka perempuan ya. Kalian perempuan. Ini sudah dikotak kotak di kotak. Taftahna dan taftahna ini Breaking Pak Ustadz, suaranya hilang ya? Putus banget ini. Internet terganggu. Putus Pak Ustadz, mulai dari yaftahna, mataftahna. Wih, Pak Ustadznya keluar. Masuk lagi mudah-mudahan. Kemarin juga sama Bu Aan juga gitu. Iya, putus-putus ya. Iya, terus ini hujan besar banget nih, kayaknya mau hujan besar banget. Hujan deras banget ini. Oh ya? Oh, itu di sini masih baru gelap banget. Di Pondok Indah juga baru gelap. Hujan Pak Ustadz hujan besar banget ini. Nah, Pak Ustadz masuk lagi, alhamdulillah. Sebentar Pak Ustadz. Oh, udah langsung host ya. Oke. Jadi apa namanya? Subjek ya. Jadi subjek kata kerja itu kita lihat di belakangnya dulu. Kalau nggak ada yang nempel, baru kita cari isim yang akhirnya dhamma. Kalau nggak ada, pasti tersimpan ya. Dan yang paling mudah itu untuk mendeteksi objek yang tersimpan itu adalah fi'il mudhari. Ya, jadi yang paling mudah itu adalah fi'il mudhari. Jadi seperti ini tadi. Jadi kalau yaftahna dan taftahna, kalau ditanya mana subjeknya? Non, baik. Kemudian ini yang terakhir nih, taftahina, kalau ditanya mana subjeknya? Ya.
Iya, kalau sudah Aduh, breaking lagi. melihat seperti ini, Pak Ustadz, maaf, breaking lagi. ya, ini sinyalnya ada Ya Pak Ustadz, Iya, hujan ya Pak Ustadz ya. di nggak sini. Berarti apa-apa. mesti diulang-ulang. Ya, jadi ini tafsirnya jadi apa ini? Kalau taftahina Pertanyaannya Pak Ustadz? gimana? Ya, subjeknya ya. Oke, jadi Iya, pokoknya yang subjeknya. kelihatan itulah subjeknya. Oke, baik. Kita coba tadi ya. Yang mana tadi? Yaftahu. Soal. Soal. Kembali ke soal. Ya, itu. Sudah terbuka? Sudah terlihat? Ya. Oke, sekarang coba nomor 1, isim fi'il atau harf. Harf. Satu hal. Ini, harf itu C. nanti. C. C. La. 8 juga C. Pak Ustadz 8 keputus tuh. sama 12 C. Yang 3 sama 9 sama 14 apa? Wah, itu Pak Ustadz masuk lagi. Gurunya berubah. Fiil. 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 Nomor 2 dulu, nomor 2 belum. Nomor Oh, 2, isim fi'il atau harf. 1 Dua 8 lah. Nah, sama 12. Lah, La. lah, tidak. Nah, itu harf ya, 3. Karena Harf. ya, harf itu dia tidak akan punya arti kalau tidak digabung dengan kata yang lain. Itu ciri Ya. dari harf. Nomor 3 apa? 3. Fiil. fiil. Ya, fi'il fi'il. ya. Oke. Nomor 4. Mudhari. Fi'il atau harf? Nomor 4. Tahu? Itu tadi yang Harf. tadi tuh. Nah, yang tadi. Subjek tadi. isim. Fiil. Isim. Isim. Isim yang melekat. Jawabannya bukan tadi, tapi Subjek. isim. Iya, isim. Iya. Nah, kata Nomor ganti. 5. Al-haqqo. Al. Sifat. Isim. Isim. Ya, Isim. isim. Nomor 6. I. Harf. Harf. Harf di Harf. depan. Betul. Nah. Al-baqi nomor 7. Al. Isim. 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 Nomor 8. Wa. Harf. 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 Ya. Nomor 9. Taktumu. Fiil. Fiil mudhari. Itu fi'il mudhari. Nomor 10. Tahu. Isim. Isim. Betul isim. Ya. Kita ganti. 11. Al-haqqo. Al. Isim. 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 Nomor 12. Wa. Harf. Harf. C. Harf. Komandan ya. Kemudian antum. Antum itu artinya kalian. Kalian. Isim. 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 Karena kata ganti. Kemudian ta'lamu. Fiil. Nomor 14. Fiil Fiil. mudhari. Fiil. Nomor 15. Terakhir Isim. tahu. Isim. Isim. Kayak Isim. gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah kan? Mudah lagi. Tapi kan diterangkan dulu. Terangkan Jelas dulu. banget Ustaz neranginnya. Kalau nggak paham-paham juga berarti agak lola Ustaz. Kayak Jangan lupa kalau- share Pak Ustadz. Kalau di Hebat kotak Ustaz ya ini ini. enak ini Pak Ustadz nih. Mudah karena keroyokan. Karena Pak Ustadz baru nerangin tadi perbedaannya jelas banget. Alhamdulillah. Oke. Berikan Aja lagi Pak Ustaz. di mana-mana sama aja begitu. Nah, coba ini ayatnya nggak benar. Oke. Coba kita ini dulu. Yakadu artinya hampir. Ya, Apa ya, kadu hampir. hampir. Ya, oke. Kemudian gini. Kemarin ini apa artinya nih? Ini apa artinya? Barpun. Kilat. Kilat. Kilat ya. Nih. Barkon artinya kilat.
Sekarang ada al-barku. Kilat juga. Apa bedanya? Bedanya yang satu pakai un, yang satu pakai alif lam. Oke, sama-sama isim kan? Isim, iya. 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 Al-barkun pakai tanwin, kamu al-barku pakai al, gitu kan? Iya, Oke. Iya. Nah, bedanya apa bedanya? kilatan. Bedanya yang ini partikular, yang ada the-nya. Ya, jadi kalau barkun kilat, kalau al-barku kilat itu. Ah iya, dan itunya. Nah, Pakai gitu ya. kayak the gitu ya. Iya, Mm-mm. pakai kilat. Jadi apa? Definite artikel. Definite. Ada al-barku, kilat itu. Itu. Yakhtafu, menyambar. Yahtofu menyambar. Menyambar. Kita ulang, yakadu apa artinya yakadu? Hampir. Hampir. Kalau al-barku, Kilat itu. kilat itu. Kalau yakhtafu, Menyambar. menyambar. Kalau kulla, setiap. Kula setiap. Nanti itu kalau kulla, kulli, kullu artinya setiap. Kulli syai'in qadir. Nah, Kulla, tapi setiap. begini, kalau ditambah ma, kullama, kita artikan setiap kali. Oh, setiap kali. Ya, karena ditambah ma. Nanti ma-nya nggak usah diartikan sendiri. Oh. Ya, jadi ini apa ya? Dua tapi sudah menjadi satu gitu ya. Dua kata tapi sudah menjadi satu. Jadi punya arti yang baru gitu ya. Kulla setiap. Kulamanya kok nggak dikotakin jadi satu, Pak? Ya, biar kita fokus ke kulla dulu. Oh. Nah, karena nanti begini nih. Ini akan ke sini juga nih. Ini nih. Kulli. Nah, Oh iya. nanti ke sini. Biar nanti kulil nggak usah dikotak lagi. Artinya sama, setiap atau segala. Baik. Jadi kullama apa artinya? Setiap kali. Setiap kali. Kemudian masyau. Masyau itu, nah ini sama kayak tadi ini. Masyau ini kira-kira terdiri dari berapa kata? Masyau. Dua. Subjek Ada sama dua. Yang kedua apa? Kata yang kedua apa? Wow. Wow. Mereka. Mereka. Wow ini isim, fi'il atau harf? Wow yang Isim. seperti isim. ini. Nah, kita sudah bisa bilang ya kalau ada wow di belakang itu isim karena dia adalah kata ganti yang melekat, ya, yang nempel di belakang. Oke, masyau itu sebenarnya sudah diserap ke bahasa Indonesia sebenarnya sih. Kita sering bilang tamasya. Oh, tamasya. Apa tamasya? Jalan-jalan. 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 Jadi masyau mereka telah Yang senang jalan-jalan Mbak Lisa. Ya, Cocok. traveling ya. Masyau itu mereka telah berjalan. Mereka telah berjalan. Karena bentuknya fi'il madhi. Makanya fi'il madhi itu agak susah daripada fi'il mudhari karena nggak ada ciri khasnya. Kita mengandalkan pola. Tapi kalau fi'il mudhari itu kan meskipun pola kita belum kuasai banget, tapi ada ciri polanya yaitu ciri khasnya yaitu ada anita di depan. Iya. Anita. Oh Tapi iya. kalau fi'il madhi itu agak sedikit susah dibanding fi'il mudhari. Baik. Jadi masyau artinya mereka berjalan. Telah berjalan. Kemudian al-zulama. Al-zulama itu artinya telah gelap. Al-zulama telah gelap. Kalau ada wawunya begini mereka kalau fi'il madhi ya. Mereka telah arti aslinya ya. Mereka telah berdiri. Oh, kiamat. Ya, dari qiyam. Kiam. Mereka mulai telah berdiri. Nah, kalau berdiri disandingkan dengan berjalan, maka maksud berdiri adalah pergi. Pulang. Kembali. ulang. Kalau berdiri disandingkan dengan kata berjalan, berarti berdiri yang dimaksud adalah berhenti. Jalan di tempat bukan? Iya. Bukan jalan di tempat lagi, mau berhenti. Berhenti stop. Berhenti termangu. Berhenti. Jadi berdiri yang dimaksud adalah
berhenti. Karena Berhenti. disandingkan dengan masyau. Apa tadi? Berjalan. Lawan Berhenti, kata berjalan berjalan. adalah berhenti. Berhenti. Kalau orang berjalan itu pakai sambil duduk atau sambil berdiri? Jalan berdiri. Jalan berdiri. Nah, jalan pasti berdiri kan? Nah, jadi kalau orang berjalan pasti maklum berdiri. Tapi kemudian ketika berdiri disandingkan dengan berjalan, Ke rumah sebentar dong, mau jemput dulu. Saya masih ngaji. Bentar. kayak berdiri itu ada ya, komu artinya mereka telah berhenti. Oke. Kemudian lau. Lau ini artinya sama ya, sedikit mirip dengan bahasa Indonesia. Kalau artinya. Lau ini artinya kalau. 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 Ya, kalau seandainya betul bisa. Kalau seandainya, jadi kalau itu mengandai-andai yang tidak mungkin terjadi. Ya, mengandai-andai tapi tidak mungkin terjadi. Makanya kalau dulu ada kiai-kiai zaman dahulu itu, kiai-kiai Jawa itu bilangnya lau itu haruf setan katanya. Lau itu adalah haruf setan. Nah, kenapa dinamakan haruf setan? Karena setan itu adalah cara goda kita salah satunya adalah dengan menumbuhkan angan-angan. Menumbuhkan angan-angan. Ya. Pokoknya berangan-angan jauh. Itu kerjaan setan. Lau itu mengandai-andai tapi tidak mungkin terjadi. Mustahil. Pak Ustadz, tapi wawunya jadi nggak berarti ya? Atau dan, atau gimana Pak Ustadz? Oh, yang lau wawunya. Yang ini. Yang Iya. di luar kotak. Iya, dan. Tetap dan sekiranya gitu, dan seandainya. Ya. Dan jika. Dan kalau. Jangan Dan jika. Kalau jika itu ada kemungkinan terjadi. Dan seandainya, dan sekiranya. Seandainya. Kalau itu lebih enak lah mengingatnya. Kan lau. Tinggal ditambahi K jadi kalau. Mirip-mirip. Biar nggak usah ingat-ingat. Biar nggak pusing. Ingatnya gampang. Ingatnya gampang. Kalau asal jangan lau diartikan galau, bukan kalau. Iya. Oke. Nah, sya'a itu artinya telah menghendaki. Telah menghendaki. Insya Allah. Ya Allah itu kan. Insya Allah. Insya Allah. Kalau in itu jika. Nah, beda ya kalau menggunakan lau, kalau menggunakan sama in. Kalau in itu bisa terjadi. Dia adalah sebab akibat. Makanya kita bilangnya insya Allah. Oh, makanya lebih dari 50% akan terjadi ya Ustaz. Oh iya. Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Tapi kalau lau sya Allah nggak mungkin itu. Nggak usah. Iya. Kalau pakai lau itu sudah muskilah. Artinya muskilah. Iya. Oke. Nah, ini sya'a ini fi'il madhi loh. Iya. Nah, ini fi'il madhi. Kalau ditanya lagi, setiap fi'il kan pasti harus ada subjek. Mana subjeknya kira-kira nih? Allah. Cari tambahan. Sesudahnya ada nggak tambahan? Ada. Allah. Allah. Sya'a ada nggak tambahan wawu di belakang A? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Maka carilah isim yang akhirannya dhammah. Ada nggak? Allah setelahnya. Allah. Ya, berarti subjeknya Allah. Iya. Ya, berarti subjeknya adalah Allah. Allah. Maka kalau artikan walau sya'allahu artinya Dan Allah. kalau Allah menghendaki, telah menghendaki. Dan sekiranya dan kalau Allah menghendaki. Ya. Jadi Allahnya Telah dulu kita menghendaki. ambil. Iya. Subjeknya dulu kita ambil, baru kata kerjanya. Dan kalau Allah menghendaki. Oke, sekarang la. La di sini artinya sungguh. La di sini artinya sungguh. Nah, kalau la-nya pendek di depan, la pendek di depan, tidak bersambung dengan kata ganti. Kalau la yang tidak itu la-nya panjang. Nah, pakai alif. Nah, pakai alif. Kalau ini la-nya tidak ada alif. Kalau la yang tidak ada alif, yang di depan seperti ini, dan sesudahnya bukan kata ganti, maka la-nya itu artinya sungguh. Oke.
Kemudian berikutnya kotak berikutnya syai'in. Apa artinya syai'in? Masih ingat? Oh, belum ya. Syai'in Belum. itu sesuatu. Suatu banget. Nah, syai'in sesuatu. Ya, bukan sesuatu bahasa now. Ya. Sesuatu. Nah, qadirun maha kuasa. Qadir. Qadirun Selalu maha naik. kuasa. Oke, sekarang kita coba dari depan. Perhatikan. Yakadu. Apa Hampir. artinya tadi? Hampir. Hampir. Al-barku. Kilat itu Kilat itu Yakhfafu. menyambar Nyambar. Menyambar. Abasarahum. penglihatan mereka. penglihatan. Kelihatan mereka. Penglihatan mereka. Ini masih bahasa kiasan ya. Masih Ya. bahasa kiasan. Jadi kilat yang dimaksud adalah dakwah yang disampaikan Nabi di Madinah. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang munafik itu, dakwah yang disampaikan Nabi bagaikan kilat yang menyambar penglihatan mereka. Nah, kemudian, kullama Setiap kali. Setiap kali. setiap kali Adha'a lahum, Adha'a, masih ingat? Kilat Adha'a? itu juga. Kilat itu. Bukan. Kita coba ke atas. Atau yang di Ini. atas. Doa. Yang di atas itu hujan Adha'a ya. Kilat ya. telah menerangi. Apa artinya? Oh, Telah menerangi. Kita kembali ke ayatnya. Jadi nanti di sini artinya Adha'a telah menerangi. Coba kita ulang. Kullama setiap kali setiap kali Setiap kilat kali telah menerangi telah menerang lahum bagi mereka. Bagi mereka, masyau mereka pergi Mereka mereka jalan berjalan fihi di dalamnya, di di dalamnya dalamnya wa idza dan dan jika ketika dan apabila dan apabila dan kalau bukan kalau dan kalau jika dan itu pengandaian. apabila Tapi apabila ya, ada sebab akibat nanti ya. Wa idza dan apabila azlama gelap gelap alaihim atas mereka, atas mereka. mereka berhenti. Mereka berhenti. mereka berhenti. Jadi gini loh. Orang Yahudi yang ada di Madinah itu mereka pura-pura Muslim, ngaku-ngaku sudah menjadi Muslim. Alasannya kenapa? Supaya nggak bayar pajak. Jangan bayar pajak. Pajaknya lebih rendah. Nah, kapan mereka mengaku Muslim? Kapan mereka mengaku Muslim? Kalau ketemu orang Kalau ketemu orang pajak. Kalau ada kewajiban. Dengan para kalau sahabat. ketemu orang yang beriman, Muslim. Kalau ketemu para sahabat Nabi, mereka ngaku Muslim juga. Nah, tapi kalau nggak ada siapa-siapa, kalau nggak ada orang Muslim di sekitarnya, mereka apa? Kembali kepada agamanya sendiri. Kembali kepada Yahudinya. Nah, kondisi seperti itu digambarkan dengan bahasa kiasan begini. Jadi kalau hujan lebat, kalau kita di tengah hujan lebat, di malam hari mati lampu, hujan lebat, asapnya awan tebal, di malam hari mati lampu, baik berjalan sendirian, yang kita lakukan berhenti kan? Ya, jadi nggak bawa senter, tengah malam, gelap gulita, hujan lebat, mati lampu. Kalau kita sedang berjalan sendirian, maka kita hanya mengandalkan sinar kilat. Jadi kan hujan lebat itu ada kilatnya tuh.
Kalau nggak ada kilat, kita berhenti dulu. Karena takut di depan kita ada lubang atau ada tembok. Begitu ada kilat, kita sedikit bisa melihat beberapa meter ke depan, sehingga kita memberanikan diri untuk berjalan. Jangan. Nah, jadi kalau ada cahaya kilat, baru berani berjalan. Tapi kalau nggak ada cahaya, yang dilakukan apa? Berhenti. Berhenti. Oke, orang-orang Muslim, para sahabat Nabi, itu diumpamakan seperti kilat yang bercahaya. Kalau ada cahaya, mereka berjalan. Maksudnya, kalau ada sahabat Nabi, ada orang Muslim di sekitar mereka, mereka ngaku Islam. Tapi kalau nggak ada cahaya, kalau tidak ada orang Muslim di sekitarnya, mereka berhenti ngaku Islam. Kembali kepada agama. Insya Allah kok Al-Quran bisa sampai begini kias, ininya bikin kiasannya ya Allah. Ustaz, takjub saya. Jadi ini bahasa kiasan, ya. Jadi kullama awda'a lahum masyaufi. Ketika ada cahaya menimpa mereka, mereka berani berjalan. Tapi wa idza azlama alaihim, apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Ya. Gelap. Pak Ustadz, kita nungguin hilang. Kok Allah bisa ya zaman dulu bikin kiasan seperti Nggak ini? ada cahaya, nggak ada orang Islam. Walau. Oke ya. Terus, walau sya'allahu. Dan kalau Allah telah menghendaki, la zahaba. Tidak. Sungguh bagi hilang. Niscaya, Niscaya atau sungguh hilang, lenyap atau melenyapkan. Sungguh dia Allah telah melenyapkan bisa ma'ihim dengan simak penglihatan mereka. Simak. Pendengaran. Oke, dengan pendengaran mereka. Basor, penglihatan. Dan penglihatan mereka. Artinya kalau Allah mau, Allah bisa lenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka dari kebenaran maksudnya. Kalau Allah mau, Allah tutup sekalian hatinya, penglihatan kebenaran. Menjadi tidak tertutup hidayahnya. Kalau Allah mau, maka Allah pun bisa menutup semua pintu kebenaran, baik itu yang lewat dari telinga mereka maupun yang bisa mereka lihat. Makanya orang munafik tuh katanya Ustadz jadi tempatnya di kerak neraka tuh karena memang mereka keterlaluan ya Ustadz ya. Iya, jadi tahu tapi nggak mau pakai gitu ya. Tahu yang benar. Sesungguhnya Innallaha sesungguhnya Allah Qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qadirun, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu nanti kalau sudah tahu tentang grammarnya. Kalau sudah tahu subjek predikatnya, baru kita bisa bolak-balik. Kita baru fiil ya, fiil sama subjek yang kita bolak-balik. Nah, nanti kalau sudah tahu subjeknya, nanti begini, sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi lebih enak itu dengernya, bukan bolak. Ya Allah sampai situ. Jadi kalau mengartikan itu, nanti kalau sudah tahu grammarnya, itu tidak harus mengikuti alur kata yang ada, tapi kita bisa lompat-lompat. Bisa menerangkan, diterangkan, terangkan, menerangkan. Iya. Bolak-balik. Bolak-balik. Tapi kan kalau Asmaul Husna tuh udah tahu kira-kira gitu kan kalau diawali dengan Innallaha. Ya, untungnya itu ya, banyak Asmaul Husna. Untungnya belajar Asmaul Husna, Ustaz. Baik. Pertanyaan terakhir nih, kulli fi'il atau isim? Kulli yang terakhir tuh itu yang isim. Ini ya, kulli yang ini, ala kullinya. Isim fi'il atau khabar? Kata sifat ya. Ayo. Segala.
Segala. Kuli Sekarang gini, sesuatu. Segala. sebelum kuli ada apa? Tiap, Sebelum kuli. Sebelum kuli ada apa? Allah. Allah. Allah itu isim nah, fi'il atau Oh, harf? ada harf. Jadi Harf Isim. jar kan? Isim. Kalau ada harf jar pasti sesudahnya adalah Isim. 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 Jadi nggak usah kita artinya apa ya kuli. Iya, ya. Nah, cukup Cek, ada cek. harf jar itu cukup. Itu Cek-cek adalah spion ya. iya, spion betul, harus dilihat spion kanan kiri. Terutama ini yang kanan ya. Ala kulli syai'. Oke, baik, mungkin itu dulu kita cukupkan sekian, insya Allah kita akan masuk. Baik, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lana imam rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Subhanallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. kasiro Pak Ustadz, terima kasih Terima banyak. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan lupa di-share Pak Ustadz. Insya Allah, ya. Hampir lupa saya. Dikejar terus Pak Ustadz nanti sama Norma. Makasih Ani, makasih Sinta. Makasih. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hujan petir nih, aku Ya. takut. Mati dulu ya. Ini Off ya. hujan deras Makasih. banget ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam.